Salam Ika Lemhanas. Sebagai negara kepulauan yang besar dan multikultural, sistem pemerintahan yang dianggap paling tepat untuk bangsa yang majemuk seperti Indonesia adalah demokrasi, yang mulai tumbuh dan berkembang sejak era reformasi tahun 1998. Namun setelah hampir 26 tahun perjalanan reformasi yang mengamanahkan membangun sistem politik yang demokrasi, ternyata kehidupan demokrasi di Indonesia justru dinilai mengalami kemunduran. Bahkan dari laporan The Economist Intelligence Unit tahun 2022 dengan skor 6,7, demokrasi di Indonesia masuk dalam kategori cacat. Benarkah demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran dan bisakah kita menerima penilaian bahwa demokrasi kita masuk dalam kategori cacat? Bagaimana solusinya? Kita tanyakan langsung kepada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Taufikur Rahman Ruki. Terima kasih Bapak Taufik sudah berkenan hadir di IKAL Channel ini Bapak. Bapak, benarkah demokrasi kita mengalami kemunduran? Benar sekali. Apa penyebabnya Pak? Begini Bu, demokrasi itu bukan sesuatu yang build up, bukan juga sesuatu yang knock down, dan bukan yang fabricated. Tetapi demokrasi itu adalah sesuatu yang customized, sesuatu yang tailor-made. Artinya prinsip-prinsip demokrasi ketika diterapkan di Indonesia harus selalu di-adjust dengan situasi dan kondisi real, termasuk masalah-masalah budaya, masalah karakter di Indonesia. Ini yang membuat demokrasi kita, kalau saya boleh mengatakan, gagal. Bukankah ini memang demokrasi kita sudah sesuai dengan amanah dari reformasi itu Pak? Ada 6 agenda yang harus kita laksanakan sesuai dengan amanah reformasi ini Pak. Amandemen Undang-Undang 1945, otonomi daerah yang seluas-luasnya, dan semua ini sudah kita lakukan. Tapi mengapa demokrasi di Indonesia ini masih dikatakan merosot ini Pak? Saya termasuk orang yang menggagas, bahkan mendorong dilakukannya reformasi. Antara lain, kita ketika itu mengusulkan agar masa jabatan presiden itu dibatasi. Tetapi sayangnya agenda reformasi itu tidak ada, tidak tersusun. Termasuk diantaranya Undang-Undang 45. Sampai dengan hari ini saya tidak menemukan adanya naskah akademis. Saya tidak menemukan adanya satu kajian akademis, kajian para kaum bijak untuk mau bagaimana perubahan Undang-Undang 45 itu. Ya. Dari pengalaman yang terjadi, amandemen Undang-Undang 45 itu dilakukan berdasarkan pikiran sesaat dan kepentingan seketika. Bukankah amandemen itu dilakukan 4 kali Pak? Betul. Jadi kan ada tenggang waktu untuk memikirkannya. Seharusnya demikian. Tapi nampaknya para anggota parlemen kita sudah kebablasan. Mereka dikop oleh sebuah pemikiran euforia reformasi, terutama ketidaksukaan kepada dui fungsi ABRI. Nah, akhirnya mereka melupakan. Dan mereka melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 45 itu sesuai dengan pikiran-pikiran sesat dan sesuai dengan kepentingan-kepentingan sendiri. Tidak berpikir tentang kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Itu yang saya melihat itu dari perspektif saya mengalami sendiri. Saya termasuk salah seorang yang ikut ketika amandemen pertama dilakukan. Nah, itu yang saya bagaimana tanyakan. itu Pak? Mana konsepnya? Mau dibawa kemana ini reformasi? Tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab. Nah, sekarang dampaknya saat ini Pak? Dampak yang terasa adalah, mari kita lihat keadaan, tadi kita bicara tentang demokrasi. Apakah demokrasi yang kita lakukan ini telah dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara benar, secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan? Tidak juga. Tidak juga. Apakah demokrasi yang kita lakukan ini telah semakin merakatkan kita? Saya melihat di masyarakat semakin terfragmentasi. Bhinneka Tunggal Ika hanya tinggal menjadi jargon. Tapi semua orang sudah siap berkelahi dan siap bertempur untuk kepentingan sendiri. Dari mulai gerakan Aceh Merdeka
Dari mulai isu tentang Riau Merdeka sampai ke Ambon, sampai sekarang di Papua. Berarti demokrasi yang kita lakukan bukan semakin merekatkan persatuan Indonesia, tapi justru menimbulkan semakin renggangnya. Ya. Belum lagi tentang masalah kesejahteraan rakyat. Ya, amanahnya memang demokrasi itu harus mensejahterakan Demokrasi rakyat. itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dengan cara mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan penting. Sekarang pengambilan keputusan penting yang mana yang rakyat hanya diminta? Hanya satu saja, yaitu dalam pemilu. Ya. Pemilu pun tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Saya awali dengan pertanyaan, siapa peserta pemilu? Dalam arti kata siapa yang dipilih dan siapa yang memilih? Peserta pemilu di Indonesia itu adalah partai politik. Jadi rakyat menyerahkannya kepada partai politik. Setelah diserahkan kepada partai politik, setelah itu terserah partai politik mau diapakan. Nah ini jadi namanya bukan kedaulatan rakyat lagi, tapi kedaulatan parpol. Dan parpol saat ini banyak juga jumlahnya ini, Pak. Overreach kemana-mana, Bu. Overreach. Menentukan hakim agung saja sekarang oleh parpol. Menentukan panglima TNI, kepala polisi oleh parpol. Menentukan anggota badan pemeriksa keuangan juga oleh partai politik lewat DPR. Akibatnya yang terjadi apa? Tidak ada anggota badan pemeriksa keuangan yang profesional. Semuanya adalah orang-orang partai politik. Jadi sekarang ini sudah berubah dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan politik. Apakah demokrasi yang seperti itu yang kita kehendaki? Ya mari kita berpikir. Menurut Bapak Taufik, ini demokrasi yang seperti apa yang harus kita terapkan, harus diterapkan di Indonesia ini? Karena kalau semakin lama memang sekarang saja dampaknya sudah banyak sekali, politik uang dan segala macam, Pak. Ini apa yang menurut Bapak? Orang menamakan macam-macam. Demokrasi liberal, demokrasi negara komunis pun seperti Cina, seperti Korea Selatan mengatakan dirinya sebagai republik rakyat, republik demokrasi rakyat. Jadi artinya siapapun juga berhak menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi. Cuma ada kisi-kisi di Indonesia ini. Kisi-kisinya ada, yaitu yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang asli atau yang memang sudah diamandemen? Yang asli tentunya. Okay. Yang diamandemen ini semakin membuat kita menjadi kacau. Sistem bernegara kita kacau. Misalnya Undang-Undang 45 mengatakan bahwa MPR itu terdiri dari anggota-anggota DPR, utusan golongan, utusan daerah. Ya. Tapi yang sekarang terjadi, MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Lalu bukan orangnya, tapi lembaganya. Ini kalau menurut Profesor kalian ini bikameral atau multikameral? Ya. Nah ini yang perlu kita review. Banyak lagi misalnya kita selalu mengatakan demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Menurut saya ya bisa saja orang berbeda dan itu tidak terlalu salah. Menurut saya demokrasi Indonesia adalah demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang merujuk semua peraturan dan pelaksanaannya pelaksanaannya kepada Undang-Undang Dasar 45 secara utuh. Kalau kita bicara utuh Undang-Undang Dasar 45 itu dari mulai pembukaan sampai ke pasal-pasalnya dan sampai ke penjelasannya. Dan itu memberikan guidance tentang bagaimana demokrasi itu dilakukan. Ada kesalahan yang, bukan kesalahan, perbedaan pendapat. Orang mengatakan Pancasila itu ada 5. Pertanyaan kecil, di mana sih kita ketemukan kata Pancasila? Di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada kata Pancasila. Cuma konsensus saja mengatakan bahwa Pancasila itu adanya di alinea keempat. Tapi di sini juga terjadi kesalahan baca. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, titik. Di Undang-Undang 45 tidak begitu bunyinya. Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, semuanya diakhiri dengan kata koma. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam berusaha tarian, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, titik. Artinya, kita membaca Pancasila itu, membaca dasar negara itu tidak boleh satu persatu. Ketuhanan yang Maha Esa ada. Persatuan Indonesia. Ada kerakyatan. Nah, bagaimana kita membaca itu dalam sebuah kesatuan? Jadi,
Oleh karena itu kita katakan bahwa kesejahteraan yang berkeadilan. Ya memang harus. Keadilan, penegakan hukum itu harus menjadi satu dan sebuah pertimbangan. Tapi kalau kita membacanya dengan melalui Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, titik. Mulai, titik itu diteruskan dengan macam-macam. Negara ini dibentuk, menurut pendapat saya pribadi, negara ini dibentuk oleh tiga kesepakatan utama. Kesepakatan utama yang pertama adalah kesepakatan tentang keindonesiaan. Dan itu terjadinya pada waktu kita sebut dengan Sumpah Pemuda. Walaupun orang mengatakan tidak ada itu Sumpah Pemuda. Tapi itu Kongres Pemuda Indonesia yang kedua yang mengatakan bahwa kami bangsa Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia berbahasa satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berarti di situ ada satu komitmen bersama tentang keindonesiaan. Komitmen yang kedua adalah tentang kemerdekaan. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tuh, jadi yang namanya proklamasi kemerdekaan itu adalah suatu komitmen, sebuah kesepakatan utama. Dan yang ketiga, kesepakatan tentang Undang-Undang Dasar 45. Tanggal 17 Agustus tahun 18 Agustus 45 yang menetapkan Undang-Undang Dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 45 utuh dari mulai pembukaan sampai dengan kepada penjelasan. Nah, sekarang itu semua kita sudah tidak mentaati lagi. Bukan, itu memang yang sudah diamandemen itu, Pak. Ya itulah, dengan amandemen itu kita sudah melepaskan ketaatan. Misalnya tentang syarat-syarat presiden. Syarat presiden disebutkan bahwa orang Indonesia asli kok. Dirubah. Coba dia lihat siapa yang dimaksud dengan Indonesia itu dalam Sumpah Pemuda. Pancasila. Ini terbuka saya bicara. Kita bicara tentang hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Ya monggo. Tetapi Pancasila yang dijadikan konstitusi itu adalah Pancasila yang ada di alinea keempat. Dan itu disahkannya oleh BPUPK pada 18 Agustus 1945. Jadi kalau kita bicara tentang dasar negara, dasar falsafat negara, yang ada satu kalimat utuh cuma dikasih batas koma, itu menunjukkan gitu kapan sebetulnya. Nah, ya. Semua kesepakatan itu sekarang sudah banyak yang mengingkari. Pancasila yang tadinya dasar negara dijadikan pilar negara. Dasar dengan pilar itu berbeda, Bu. Kalau dasar itu biasanya horizontal. Kalau pilar itu vertikal, walaupun ada vertikal, ada sesuatu yang vertikal dijadikan dasar. Katakanlah tiang pancang begitu. Tapi pada prinsipnya dasar itu adalah dari pendekatan bahasa saja sudah kurang pas gitu. Nah, ya. Terjemahan itu dalam yang saya bilang demokrasi adalah sesuatu yang harus di-adjust, sesuatu yang harus customize. Bagaimana kita mendesain demokrasi berdasarkan pembukaan Dasar 45 dan pasal-pasalnya, itu sudah jelas kok ada. Kalau amandemen itu juga bukan merupakan suatu usaha untuk menjudge yang situasi dan kondisi saat ini, Pak? Pada saat itu iya, tapi dasarnya adalah pikiran sesaat. Oh, itu. Pikiran sesaat, kepentingan sesaat. Bahwa Undang-Undang Dasar 45 harus diamandemen, iya. Tapi Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatur. Kalau mau diamandemen, gunakan pasal 37. Lewat referendum. Ya, ini tidak pernah dilakukan gitu loh. Jadi kan dibajak begitu saja gitu. Pasal itu diadakan supaya kita jangan pakai. Ya istilahnya begitu jawabannya ketemu, pertanyaannya diganti. Itu yang amandemen keberapa, Bapak? Ya sampai semua amandemen 1 2 3 4 tanpa melalui sebuah pasal 37. Ya. Semua dianggap seperti kita menyusun undang-undang saja. Baik. Padahal seharusnya amandemen Undang-Undang Dasar 45 harus dilakukan dengan mengikut sertakan rakyat. Itulah yang namanya demokrasi. Ya. Mengambil keputusan penting bagi penyelenggara negara antara lain dengan mengubah Undang-Undang Dasar 45. Itu kan keputusan penting. Kapan rakyat? Oh, sudah diwakili oleh partai politik. No. Partai politik tidak boleh mengkooptasi kedaulatan rakyat. Bapak kembali ke awal bahwa tadi dikatakan bahwa skor Indonesia untuk demokrasi ini hanya 6,7 dan itu termasuk demokrasi yang cacat. Ini bagaimana menurut Bapak ini? Seperti saya katakan tadi, saya sependapat. Demokrasi Indonesia ini bukan hanya cacat tetapi gagal. Kita lihat dari indikasinya. Indikasi ini adalah outcome daripada sebuah sistem yang fail, sebuah sistem yang wrong.
sebuah sistem yang weak. Nah ini kan, demokrasi ini kan sebuah suprasistem. Bisa dia fail, bisa dia weak, bisa dia wrong. Nah itu apakah suprasistemnya, apakah subsistemnya atau subsistemnya kita mesti pelajari satu persatu. We have to review our existing system. Ini perlu. Mari kita lihat sistem demokrasi kita ini sudah benar apa belum. Saya melihatnya dari outcome. Yang pertama, money politik. Money politik itu biasa. Biasa, Pak. Ya istilahnya nggak ada yang gratis gitu loh. Oke. Bahwa kita ada political cost. Ya. Itu biasa. Maaf saya katakan Nah, ulang. political Cost itu biasa. Ya. Tetapi money politik itu sesuatu yang tidak benar. Ya. Sedangkan di negeri kita ini adalah very very high cost politik. Bisa dilihat dari mananya, Pak? Tidak itu? kurang Bambang Susatyo yang ketua MPR mengatakan untuk menjadi anggota DPR, dia kan anggota DPR, saya menghabiskan 5 miliar. Maaf, saya tantang ibu, saya tantang diri saya. Dengan 5 miliar, saya pengen jadi anggota DPR. Nggak duit saya. Nggak punya duit saya. Ibu punya duit untuk jadi anggota DPR? Mungkin punya. Enggak. Artinya apa? Orang baik-baik kayak kita ini tidak mungkin bisa masuk ke anggota DPR kalau kita tidak punya duit. Apa ini bukan sistem yang salah? Yang kedua, berkembangnya yang disebut dengan dinasti politik. Kalau dinasti politik itu biasa, kita tahu John F. Kennedy itu bapaknya adalah seorang politisi, ada yang segala macam. Tapi yang ini adalah politik keluarga. Adalah oligarki politik. Bapaknya jadi wali kota, diganti oleh istrinya, diganti oleh anaknya. Ironinya, istrinya masuk penjara, bapaknya masuk penjara, anaknya pun masuk penjara. Iya, itu terjadi, Pak. Nah, ini kan sesuatu yang timbul sebagai akibat dari sistem yang salah. Oligarki berkolaborasi antara oligarki politik dan oligarki ekonomi. Akibatnya apa? Cuma orang-orang kaya yang bisa membiayai. Ya maaf. Untuk menjadi kepala daerah, itu paling hanya 1-2 orang kepala daerah yang tidak keluar duit dalam tanda petik. Pasti keluar duit juga sih. Nggak ada makan siang gratis. Tapi ongkosnya itu, ongkos untuk menjadi kepala daerah itu naudzubillah min dzalik. Untuk menjadi gubernur sekelas DKI sini, saya nggak yakin dengan 200 miliar bisa selesai. Jawa Barat kira-kira ya sekitar itu sama. Di Banten kalau tidak punya 100 miliar atau 150 miliar nggak jadi. Dana dari mana kan pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh sang gubernur, sang bupati, sang presiden untuk mencapai jabatannya? Jawab secara jujur. Dan pertanyaan yang kedua, jawab juga secara jujur. Dari mana Anda dapat uang sebanyak itu? Ini kan menunjukkan bahwa politik kita ini, demokrasi kita ini sudah mencapai yang disebut dengan very very high cost politik. Ini tidak sehat, Bu. Tidak sehat untuk pelaksanaan sebuah demokrasi yang ideal. Iya, yang dikhawatirkan di pimpinan daerah, kepala daerah, itu tentunya bukan uang sendiri, tentu ada sponsor. Nah ini nantinya kan ada pemerintah bayangan, Pak, di mana yang daerah ini Dan harus kepala mengikuti, negara juga, dan kepala negara juga, dan harus kepala mengikuti ya, siapa Ya. yang sponsor itu. Ya itulah keluarnya, kan pernah isu 3 tahun yang lalu tentang pasal titipan dari undang-undang tembakau. Undang-undang tentang tembakau, ada pasal titipan. Titipannya siapa? Saya mantan anggota DPR. Jadi saya tahu persis lah, ada sponsorship. Misalnya sekarang katakanlah tentang kita mau bikin undang-undang tentang perikanan. Itu bos-bos di bidang perikanan itu dengan serta-merta akan menyiapkan kapal-kapalnya, pesawat-pesawatnya untuk membawa studi banding ke daerah-daerah tangkapan perikanan semata-mata agar bisa menitipkan pasal-pasal untuk kepentingannya dia. Ini terjadi akibat dari kolaborasi antara otoritas politik dan otoritas keuangan. Otoritas dalam tanda petik penguasa-penguasa uang, penguasa-penguasa bisnis. Maka demokrasi ini jelas. Itu lalu kaitan dengan terfragmentasi dari segala macam dinasti politik keluarga. Politik keluarga seperti saya katakan tadi. Saya terbuka mengatakan yang sedang tren sekarang, yang sedang viral sekarang, membahas tentang bagaimana Gibran bisa menjadi wakil presiden. Lewat sebuah proses apa?
Mari kita terbuka bicara, bukan dalam perspektif tidak suka kepada Presiden Jokowi atau tidak, tapi kita lihat ini sebagai sebuah fenomena. Gitu. Fenomena di sistemnya kita akan Di sistem di yang situ. karena itu ketika kita bicara demokrasi, nah ini outcome-nya seperti itu, outputnya bagaimana? Ya. Kan pemerintah sendiri adalah sebuah produk politik, sebuah output dari sebuah proses politik. Ya. Ada dalam satu pemilihan yang kita lakukan misalnya, kita selalu bicara tentang general election. Tapi ada satu yang kita tidak lakukan, yang disebut dengan selection. Selection untuk yang Untuk menduduki jabatan-jabatan penting, itu perlu ada sebuah proses seleksi. Setelah dia memenuhi syarat, maka baru election diserahkan kepada rakyat untuk mengambil keputusannya. sekarang tidak, Pak, ya? Tidak ada. Karena sekarang Yang ada cuma debat-debatan. Debat apa itu? untuk menjadi wakil di DPR pun itu juga siapa yang mempunyai anggaran besar. Itu benar ya, Pak? Benar. Bapaknya jadi gubernur, anaknya anggota DPR, anggota DPD. Bapaknya jadi bupati, anaknya anggota DPR. Dipersiapkan untuk mengganti dia setelah masa jabatan bupatinya habis. Jadi seseorang yang memang mempunyai kompeten untuk menjadi kepala daerah, kepala negara itu juga susah akhirnya. Kalau based on kompetensinya saja, based on integritasnya nggak bisa. Dia harus ada based on duitnya. Itu yang namanya beberapa orang dalam konvensi Partai Golkar dulu, ya isi tas, gizi. Itu kan kaitannya dengan masalah kemampuan kalau finansial. itu kita anggap sebagai ongkos untuk seperti itu memang tidak, ya memang begitulah ya, Pak. Ongkos politik tidak bisa kita nafikan. Ya. Ongkos politik itu memang harus. Udah kalau nggak punya duit sama sekali nggak usah lah masuk politik. Tetapi money politik itu membuat orang-orang baik akan menjauh dari politik karena ketidakmampuannya. Ya. Seharusnya berapa sih, Pak? Yang nalarnya saja, Pak, untuk biaya seperti itu, Pak? Saya nggak tahu Bu, ya. Berapa-berapanya nggak tahu, depend on gitu ya. Iya. Kalau misalnya anggota DPD itu luar biasa. Katakanlah dia anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat. 32 kabupaten kota di seluruh Jawa Barat harus dia kunjungi dalam rangka suara. Anggota DPR masih lumayan ada dapil. Iya. Katakanlah dapil Bogor, Sukabumi, Cianjur. Nah kalau DPD dari mulai Pangandaran sampai ke Depok sini dia mesti dapat suara. Iya. Jadi itu saja menurut saya we have to review. Ya, Kita oke. mesti mereview itu gitu. Lalu kaitan dengan Undang-Undang 45, apa perlunya DPD? Dewan Perwakilan Daerah mewakili apa dia? Mewakili gunung, sungai, laut, hutan. Bukannya sekarang kalau sudah mewakili rakyat sudah ada rakyatnya. desentralisasi itu kan, Pak. Jadi mereka punya otonom untuk memilih sendiri kepala daerahnya. Oke, kepala daerahnya kita bisa. Ya. Tapi bagaimana dengan DPD-nya? Oh, Itu agak berbeda. Makanya sistem otonomi kita juga harus direview. Sistem otonomi kita kan 2 layer. ya. Tingkat 1 dan tingkat 2. Apakah ini sudah cukup efektif? Akhirnya gubernur hanya cuma tinggal bagi-bagi APBD. Begitu dia masuk di kabupaten, dia tidak punya otoritas untuk mencawe-cawe kabupaten itu. Lain dengan gubernur DKI. Ya. Kalau gubernur DKI dia mau masuk ke Penjaringan, mau masuk ke Kebayoran Lama, mau mana-mana dia adalah gubernur. Tapi gubernur Jawa Barat, begitu dia keluar dari kantornya di Gedung Sate, dia masuk wilayah yang di bawah kekuasaan Wali Kota Bandung, yang bukan di bawahnya dia. Bukan anak buah dia. Karena dipilih oleh rakyatnya langsung. Ketika dia masuk ke Cianjur, dia akan memasuki wilayah otonom yang disebut Kabupaten Cianjur yang yang dikuasai, yang dipimpin oleh seorang Bupati Cianjur. Kalau satu partai mungkin iya bisa kompak ngomong-ngomongan. Tapi kalau beda partai, kan keluar ngurus apa lo? Ini kebijakan partai gua masih begini. Iya. Nah, ini juga we have to review the system. Banyak sekali catatannya, Banyak Pak. sekali yang harus kita review. Karena itu kembali ke Undang-Undang 45 menurut saya sebuah keniscayaan. Tetapi kita tidak boleh titik di situ. Kita harus siap dengan konsep-konsep apa saja dari Undang-Undang 45 yang harus diperbaiki, yang harus diamandemen. Apa saja itu, Pak? Apa saja yang bisa diamandemen? Menurut Ya misalnya tentang masa jabatan presiden. Saya awal setuju. Jangan masa jabatan presiden itu
sesudahnya dapat dipilih kembali, dipilih kembali, eksesnya terjadi. Pak Harto sampai ditunjuk 7 kali, Bung Karno sampai seumur hidup. Sudah benar dengan Pak SBY 2 kali masa jabatan. Diteruskan oleh Pak Jokowi. Kok isunya mau jadi 3 kali masa jabatan atau mau diperpanjang? Ini kan menjadi hal yang tidak benar gitu. Ya. Iya, untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu memang perlu proses dan juga perlu perjuangan karena tidak semua masyarakat juga setuju. Betul, betul. Tapi memang kita harus melihat efek-efek kemudian dampak-dampaknya sekarang ini. Nah, itu yang harus kita kita pikirkan bersama, Bapak. Nah, ini dalam waktu dekat ini ada pemilihan presiden, Bapak. Nah, ini bagaimana kita bisa menyikapi supaya ini betul-betul real, betul-betul sesuai dengan aturannya. Ini bagaimana ini, Pak? Seperti saya katakan tadi, pemilu, demokrasi dan pemilu. Demokrasi adalah sebuah suprasistem, pemilu adalah sebuah sistem. Selama sistem pemilunya masih seperti ini, saya harus mengatakan dengan terus terang, siapapun juga yang terpilih jadi presiden, dia can do nothing. Ya maaf. Siapa yang bukan petugas partai calon presiden kita? Ganjar Pranowo, dia petugas partai Demokrasi Indonesia. Anies Baswedan, dia petugas partai dari Nasdem. Prabowo, dia petugas partai dari koalisi. Gerindra saja tidak mungkin. Dia akan menjadi petugas partai Golkar segala macam. Itu dari perspektif otoritas dia pasti banyak pengaruh, pasti lebih banyak mengakomodir kepentingan partainya. Nah, kemudian kembali ke biaya, fair deh, jujur deh, terbuka deh. Ganjar Pranowo, please Anda jawab, berapa Anda menghabiskan duit untuk menjadi presiden? Prabowo, please Anda jawab deh. Anies, please Anda jawab, jujurlah sama kita. Pertanyaan yang kedua, dari mana sih Anda dapat duit ini? Pertanyaan ketiga nanti, terus apa kewajiban terhadap duit itu? Oh enggak, itu donation. Bullshit, omong kosong. Itu adalah sesuatu yang harus dibayar. Cara membayarnya bagaimana? Saya kebetulan pebisnis. Sudah menjadi pebisnis setelah pensiun. Buat kami, para investor yang berpikir adalah ROI, Return on Investment. Bagaimana kita mengembalikan modal yang kita tanam? Kalaulah untuk menjadi seorang bupati atau gubernur kita habis 120 miliar 5 tahun. Artinya kalau 5 kali 12 itu udah 60 bulan. Berarti satu tahun kita mesti save money 2 miliar di luar gaji segala macam. Kalau diterjemahkan kembali per tahun, per bulan itu 2 miliar. Per hari berapa? Pertanyaannya, pikiran saya akan berpikir bagaimana mengembalikan uang modal. Kapan mikirin rakyat? Emangnya gue pikirin? Maka terjadilah yang seperti Ibu bilang tadi, kasus-kasus tadi. Untuk jadi jabatan kepala dinas, dia mesti cogok. Karena memang si bupati, si gubernur ini perlu duit buat mengembalikan modalnya. Itulah terjadi kasus-kasus begitu. Ini sebuah kenyataan gitu loh. Ya, kenyataan lagi nih Pak, dari tahun 2004 sampai 2022 yang masuk ke KPA itu kasusnya jumlahnya sampai 1.351. Sedangkan untuk tahun 2023 ini 8, Pak. Ini cukup banyak karena negara-negara tetangga itu sangat sedikit jumlahnya, hanya bisa di bawah 10. Nah, sedangkan kita, nah ini karena apa Pak? Mungkin demokrasi ini diartikan sebagai sebuah pesta. Pesta demokrasi ya, jadinya senang-senang kan Pak, pesta. Pemilu untuk rakyat adalah pesta demokrasi. Ya. Tapi sesudah pemilu penderitaan untuk rakyat. Dan itu 5 tahun. Ya. Pemilunya mungkin pesta demokrasi, bagi-bagi sembako, entah duit siapa nggak tahu. Ya. Bagi-bagi kaos, bagi-bagi becak, motor listrik. Kita juga nggak tahu duit siapa. Itu pesta untuk rakyat. Tapi setelah pemilu selesai, penderitaan untuk rakyat dimulai. Karena mereka-mereka yang membiayai pesta, kemudian berpikir untuk mengembalikan duit yang digunakan untuk pesta.
Iya, dan sekarang ini parahnya Pak, masyarakat itu mengikuti rasa pemilu ini terkadang itu kurang seminggu baru menentukan pilihan. Sekarang banyak sekali yang belum menentukan pilihan, mungkin bingung atau bahkan menentukan pilihan pada saat mau mencoblos. Nah, disinilah harusnya harus ada pembelajaran pentingnya arti pemilu itu apa saja, bukan kepada bukan pada saat mau pemilu baru kita menentukan pilihan, tapi kan sudah harus ada di maintain gitu Pak. Nah ini bagaimana caranya kita ini sudah terjadi, kita akan kembali kemana ini Pak? Kemudian sistem pemerintahan kita apakah tetap presidensial, parlementer, campuran, atau bagaimana Pak? Sesuai dengan negara Republik Indonesia ini. Salah satu tugas partai politik yang saya tahu adalah melakukan pendidikan politik rakyat. Iya, betul. Seberapa banyak partai politik telah melakukan pendidikan kepada rakyat? Pendidikan kadernya iya, ada sekolah bela negara, ada segala macam ada. Tapi rakyat kebanyakan yang sehari-hari bukan anggota mereka, apakah mereka pernah diberikan sebuah kesadaran politik bahwa memilih itu begini-begini? No, gak ada. Jadi pendidikan politik rakyat sendiri tidak pernah dilakukan baik itu oleh partai politik maupun oleh pemerintah. Iya, iya. Nah, lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan? Saya pikir kita jangan juga menjawab dan memberikan solusi atas pikiran-pikiran sesaat. Di sini ditantang para cendekia, para cerdik pandai untuk berdiskusi. Ini makna dari yang disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Artinya, para kaum bijak itu berdiskusi, mencari hikmah. Dan itulah yang akan memimpin dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah disampaikan. Keputusan-keputusan itu nanti disampaikan kepada publik. Karena itu Undang-Undang 145 yang lama menetapkan MPR itu punya 3 tugas. Yang pertama memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua menetapkan garis besar haluan negara. Baik itu untuk repelita maupun yang untuk pembangunan jangka menengah. Katakanlah 25 tahun dan 5 tahun. Itulah sebetulnya makna daripada kebijakan. Demikian juga mengubah Undang-Undang 145. Ini kan hal-hal penting di mana rakyat dilibatkan dalam sebuah proses demokrasi. Tapi sampai seberapa jauh kita melibatkan kaum bijak? Kan jadi sekarang profesor, jenderal sama tukang becak, tukang bakso. Ya saya tidak bermaksud mendikotomikan itu ya. Mereka sama-sama warga negara. Tetapi sama-sama nilainya cuma satu suara gitu. Seharusnya dari kaum bijak itu didengar, bukan cuma suaranya. Orang mengatakan, Pak, sistem MPR itu tidak demokratis. Siapa bilang? Di dalam pasal 3 juga dikatakan, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diambil dengan suara terbanyak. Artinya, dalam sidang-sidang MPR dibuka peluang untuk voting. Pengambil suara terbanyak itu. Dan semua keputusan MPR harus diambil dengan suara terbanyak. Tinggal caranya mengatur kalau milih orang bagaimana, kalau milih undang-undang bagaimana. Artinya tidak menafikan adanya voting. Yang kedua, kita disalah kaprah. Dengan mengatakan kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perusahaan perwakilan. Seolah-olah ada musyawarah mufakat. Tidak ada satu kalimat yang jelas di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang lama yang mengatakan bahwa musyawarah mufakat. Yang tidak adalah permusyawaratan perwakilan. Ya. Kalau dicapai mufakat, alhamdulillah, tapi tetap harus di voting, harus diambil suara terbanyak. Kalau tidak putus di situ terbelah atau berbeda pendapat, ya di voting. Di MPR bisa mungkin ketika pemilihan Gus Dur, ketika pemilihan Megawati, itu pun dilakukan voting. Ketika penetapan GBH, nggak ada musyawarah mufakat. Nah, kita dikunci oleh sesuatu pendapat yang salah. Demokrasi Pancasila namanya, atau demokrasi berdasarkan 45 itu adalah musyawarah mufakat. No. Demokrasi berdasarkan Undang-Undang 145 sekalipun yang ada di alinea keempat itu tetap dibuka kemungkinan bahkan diharuskan untuk melakukan voting. Apakah sistemnya dengan pemilihan langsung seperti presiden sekarang atau tidak langsung? Apakah Amerika melakukan pemilihan langsung? Pada waktu waktu melawan Donald Trump, calon presiden wanita yang kalah, Hillary Clinton. Ya.
popular vote, Ya. Hillary Clinton menang. Ya. Tapi electoral college, Hillary Clinton kalah. Menggunakan pola electoral college artinya pemilihan tidak langsung. Nah sekarang Kalau kita popular pemilihan langsung ini Pak, emang apakah sudah saatnya atau memang terlalu cepat sehingga masyarakat banyak yang belum siap Saya ini Pak? berpendapat secara pribadi belum tepat dilakukan pemilihan langsung untuk seorang presiden atau mungkin seorang gubernur. Negeri ini begitu luas, Bu. Bayangkan berapa waktu, berapa tenaga, berapa biaya diperlukan oleh seorang calon presiden untuk keliling Indonesia. 9 jam loh dari Jakarta sampai ke Papua. Kalau sampai ke Aceh bisa jadi 13 jam kita terbang. Luar biasa besarnya negeri ini. Biayanya berapa, waktunya berapa. Jadi untuk jabatan sekelas presiden itu belum saatnya benar langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, Kapan saatnya itu Pak? ketika ada infrastruktur yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketika kesejahteraan rakyat sudah baik. Ya. Ini kan angka kemiskinan kita masih rendah, stunting masih banyak. Jangan sampai terjadi seperti sekarang, pemilihan didasarkan kepada sentuhan perut. Bagi-bagi BLT, bansos, segala macam. Akhirnya orang memilih kepada yang bagi bansos. Apa itu tujuan kesejahteraan? Bukan itu. Tapi karena orang-orang itu miskin, ya udah lalu perlu duit, lu pilih gue ya, nih 200.000, nih 50.000, ini selendang. Karena lu, untuk orang-orang yang sudah sejahtera, mereka nggak akan menolak itu. Yang kedua, pendidikan. Bu, anggap lama sekolah orang Indonesia itu baru sekitar 6,7 tahun rata-ratanya. Artinya cuma tamat SD. Mayoritas bangsa kita tamat SD. Belum tahu mereka yang namanya kampanye-kampanye, debat segala macam itu. Apa itu yang namanya saya sendiri nggak tahu itu. Inflation green itu apa? Itu memang untuk the future Pak, Ya, untuk itu. masa depan dan memang kita Nah itu, kan yang ya, milih kan masyarakat. ya. Yang nggak ngerti. Sekelas saya juga belum pernah dengar. Tahu-tahu Mahfud MD bilang inflation. Apa itu? Nah, pendidikan rakyat kita ini baru 6,7 tahun rata-rata pendidikannya. Jadi mayoritas orang kita ini kebanyakan tamatan SD. Jangan ngelihat Jakarta. Oke. Ngelihat kampung yang dekat 80 kilo dari sini saja banyak yang jauh mereka. Sekarang memang sudah terbukti bahwa demokrasi saat ini belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Padahal untuk cita-cita Undang-Undang 45 itu kan memang harus, dan Pancasila harus mensejahterakan rakyat. Mencerdaskan. Ya. Nah ini. Nah kemudian Bapak, ini melihat kenyataan-kenyataan yang begitu banyak dan memang membuat kita semakin mundur ini. Nah ini Bapak juga menulis buku Mengapa Kita Harus Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini apakah memang kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini Pak? Saya tetap berpendapat bahwa kita harus kembali ke Undang-Undang 45. Kalau kembali ke Undang-Undang 45 itu bukan berarti kita kembali ke situasi tahun 45. Tapi spirit kita, cara berpikir kita, ruh kita tentang mengelola negara ini harus based on cara berpikir ketika kita menghadapi tahun 45. Tentu harus ada penyesuaian dengan kekinian. Kita ini sudah bukan tahun 45 lagi, sudah tahun 2024. Ada adjustment. Mari kita lakukan amandemen terhadap pasal-pasal Undang-Undang 45 yang tidak sesuai. Tapi kita pola amandemennya seperti apa? Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatakan perubahan Undang-Undang 45 dengan menggunakan pasal 37. Lakukan itu. Berikan pendidikan kepada masyarakat. Ini lo perlu kita rubah, perlu kita ubah. Okay. Ya. Contohnya Bambang Susatyo, lagi-lagi Bambang Susatyo MPR, dia mengatakan undang MPR kita tidak memiliki pintu darurat untuk keadaan daruratan. Undang-Undang 45 ada yang namanya sidang istimewa dalam keadaan-keadaan tertentu, walaupun secara rutin katakan 5 tahun sekali, tapi ada sidang istimewa yang setiap saat bisa diminta. Itu adalah pintu darurat. Kenapa ditutup? Jadi mari kita kembali ke Undang-Undang 45, kemudian pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan kekinian, mari kita adjust. Dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang, jangan lagi terpikir oleh euforia atau ketidaksukaan kepada sistem. Nuansa perubahan Undang-Undang 45 1 sampai 4 itu adalah ketidaksukaan kepada dui fungsi ABRI.
Padahal dui fungsi ABRI itu pada sisi lain memiliki manfaat yang besar. Tetapi memang harusnya temporary. Jangan menjadi permanen. Gitu. Ya, Nah, itu kritik saya. Kita juga sudah melakukan apa yang diamanahkan oleh reformasi Bapak kan. Nah, ini Pak. Kemudian ini bagaimana cara Bapak untuk bisa kembali mengajak masyarakat untuk membuka pikiran dan cakrawala pemikirannya bahwa kita perlu kembali ini ke Undang-Undang Dasar 45 yang tadi Bapak katakan, tentu ada sudah ada batasan-batasannya itu Pak. Bagaimana Bapak mempersiapkan hal ini Pak? Pada awalnya kami membuka sebuah kelompok diskusi kecil-kecilan di antara teman-teman penggiat yang sepaham dan yang tidak sepaham. Kemudian kami berkumpul dalam sebuah komunitas yang disebut dengan gerakan kembali ke Undang-Undang 45, dan kita mencetak buku, beberapa buku, udah 4 kita cetak, antara lain buku Mengapa Kita Harus Kembali. Kemudian teman kita Pak Prianto juga mencetak buku, termasuk daerahnya Profesor Kailan gitu. Dan itu kemudian kita lakukan pendekatan kepada kampus-kampus, kepada publik-publik tertentu. Sayangnya kegiatan itu, kami sudah mencetak buku waktu itu hampir 10.000. Sayangnya ketika kita sedang maju begini ada pandemi, ada COVID. Jadi kita mengerem diri. Nah, baru kita mau bangkit lagi pelan-pelan di hadapan pada situasi pemilu. Tetapi pikiran-pikiran tentang perlunya kembali ke 45 ini justru sekarang sedang diuji kebenarannya lewat pemilu yang kita lakukan ini. Semakin nyata buat saya bahwa sistem demokrasi kita ini fail. Sistem demokrasi kita ini wrong. Sistem demokrasi kita ini weak. Yang mengakibatkan apa? Tujuan pembentukan negara Republik Indonesia semakin jauh. Rakyat tidak semakin cerdas, masyarakat tidak semakin sejahtera, peranan dalam dunia internasional juga kita tidak cuma sekedar begitu-begitu saja. Tidak. Nah, ini yang perlu keterbukaan dari semua pemimpin, terutama yang memegang jabatan presiden, dan yang kedua ketua partai politik, ketua umum partai politik. We have to review our existing system. Dari mulai sistem yang besar, Undang-Undang 45, Undang-Undang 2002, itu kita mesti review. Sistem pemilu, sistem penetapan anggaran APBN, sistem otonomi daerah, itu mesti kita review semuanya, pelan-pelan. Nah, bagaimana caranya kembali? Kalau sudah ada kesepakatan, ada beberapa jalan. Jalan yang pertama, lakukan amandemen kelima. Caranya bagaimana? Tetapkan dalam amandemen itu bahwa kita kembali ke Undang-Undang 45 dengan membatalkan semua pasal-pasal hasil amandemen. Bisa? Kalau ada kesadaran dari ketua umum partai. Cara yang kedua agak sedikit keras, dekret presiden. Nyatakan kembali Undang-Undang 45 seperti halnya Bung Karno pada tahun 5 Juli 59 yang kemudian dikukuhkan pada 23 Juli juga Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan kembali. Jadi bisa berbagai cara. Ya. Tinggal tergantung kemauan politik. Cuma kemauan politik ini susah. Karena mereka-mereka yang sekarang menjadi stakeholder itu sedang berada pada zona nyaman. Saat ini, Pak. Saat ini. Karena peraturan-peraturannya membolehkan mereka untuk berlaku seenaknya. Kalau di pribadi mereka akan dibatasi. Ya. Siapa sih yang mau kehilangan zona nyamannya? Baik. Saya cuma ingin menghimbau, negara ini bukan punya Anda. Negara ini punya 270 ribu, berapa juta sekarang? Dan negara ini bukan sampai tahun 2024, masih ke depan kita menghadapkan Indonesia emas. Nah, kita menghadapkan 200 tahun, kita mesti menjadi negara yang jaya. Iya, berarti ini salah satu fondasi untuk kita bisa sukses mencapai Indonesia emas dan kemudian seterusnya, kan Pak? Nah, bahwa amandemen ini harus sebisa mungkin dilaksanakan. Karena tadi juga Bapak mengatakan bahwa ada beberapa harus dilaksanakan Pak. Amandemen kembali ke 45 harus dilaksanakan, tetapi harus diikuti dengan amandemen-amandemen yang kita pikirkan secara matang. Baik. Bukan atas dasar pikiran sesaat
atas dasar kepentingan sesaat dan atas dasar ketidaksukaan. Saya berani mengatakan itu karena saya adalah satu di antara orang yang ikut dalam proses amandemen yang pertama. Di situ saya merasakan nuansa ketidaksukaan, nuansa kepentingan sesaat, dan nuansa kepentingan kelompok. Kenapa Bapak nggak ikut yang amandemen 2, 3, 4, Pak? Saya sudah pull out dari DPR. Saya sudah kembali karena saya di DPR itu bukan sebagai politisi tapi lebih banyak sebagai pekerja politik. Saya ditugasi oleh Mabes ABRI untuk menjadi anggota DPR RI dari fraksi ABRI. Nah, ketika berakhir ya berakhir juga kita. Baik, Bapak. Tetapi disitulah sebetulnya teruji yang selama ini saya lebih banyak berpikir tentang fungsi-fungsi teknis saya sebagai seorang perwira ABRI, perwira polisi. Di situ saya keluar dan mencoba memasuki sebuah dunia yang lain, yang relevan tapi lain, yaitu dunia politik. Di situ saya merasakan adanya pengaruh dari kepentingan sesaat, pengaruh dari kepentingan kelompok, dan pengaruh dari ketidaksukaan kepada masa lalu. Baik, jadi kesimpulannya kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, ya Pak. Nah ini semoga ini PR kita semua Pak, pekerjaan rumah kita semua, dan itu memang perlu perjuangan keras karena 280 juta penduduk Indonesia ini harus kita satukan, harus bisa kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Tentu ada yang resisten, tidak mau, dan itu memang perjuangan. Nah, apalagi kalau memang kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 ini menjadikan negara kita ini menjadi lebih baik, sejahtera, kenapa tidak kita coba begitu? Ya. Dengan terbentuknya tim kajian Undang-Undang Dasar 45 oleh Lemhanas, saya merasa sangat suka dan terima kasih kepada institusi. Terima kasih kepada teman-teman alumni Lemhanas. Ingat, kita mungkin sudah di ujung pengabdian, tetapi anak cucu kita masih harus menempuh jalan yang harus kita lapangkan, harus kita buka, harus kita beri peluang sebesar mungkin. Baik. Kita bekerja bukan untuk kita, tapi bekerja untuk masa depan anak-anak kita, masa depan negeri kita. Generasi muda. Ya. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya dan semoga ini bisa menjadi masukan dan kemudian membuka berpikir masyarakat kita untuk kita berpikir Indonesia ke depan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, saya ingin salaman dengan sangat ketat karena ini Republik Indonesia yang membutuhkan. Terima kasih Bu Ida, terima kasih.